Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi yang indah ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, Allah Bapa, sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, yang indah bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan bagi hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kehidupan kami, dan biarlah kami Tuhan boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah bagi setiap kami yang rindu akan anugerah-Mu, yang rindu akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi yang indah ini mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang Sakeus. Dan tema yang akan saya berikan adalah menerima atau menolak. Kita tahu bahwa kita pernah atau sering melakukan dua hal ini, menerima sesuatu ataupun menolak sesuatu. Tetapi terkadang kita sebagai orang percaya mengerti bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Ataupun menolak berkat yang Tuhan berikan pun juga terkadang kita masih melihat bahwa apakah mungkin ini berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang percaya pernah melakukannya. Dan jawabannya adalah kita mau atau tidak melakukannya, menerima atau menolak setiap berkat dari orang lain atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan semuanya itu adalah pilihan kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menerima anugerah yang Tuhan berikan? Salah satu contohnya yang kita tahu, yang kita baca tadi, bahwa Sakeus, pilihan dari Sakeus adalah menerima atau menolak Tuhan untuk datang atau tinggal di dalam rumahnya. Nah, Sakeus melakukan hal yang sama pada waktu dia dipanggil Tuhan, yaitu apa? Dia menerima, dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu apa? Dia turun dari pohon ara. Nah, arti nama dari Sakeus sendiri dalam bahasa Yunani yaitu adalah Sakahios, artinya adalah murni dan saleh, sesuatu hal yang baik. Nama Sakeus yang sangat bagus, yaitu kemurnian dan kesalehan. Nah, tetapi apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan? Sakeus kita tahu adalah orang yang sangat pendek. Dalam cerita di Alkitab kita sering dengar pada waktu di sekolah minggu, dia adalah pemungut cukai. Dan pemungut cukai ini pada zaman itu sangat dibenci oleh sesama orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka bekerja sebagai seorang pengkhianat untuk bangsa penjajahan, yaitu adalah bangsa Romawi pada waktu itu. Sesuatu hal pekerjaan yang sangat hina pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mengambil milik hak orang lain secara paksa dan secara berkelebihan. Tetapi pada waktu itu pun Sakeus melakukan hal yang sama. Dia meminta bayaran lebih dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Misalkan dia harusnya menerima uang sekian, 100.000 semisal, tetapi dia minta 4 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, oleh sebab itu pemungut cukai pada zaman itu sangat dibenci oleh sesamanya orang Yahudi. Karena apa? Karena meminta atau memeras lebih dari apa yang seharusnya mereka bayarkan. Nah, yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, kenapa Sakeus mau menerima, padahal kalau dia menolak pun bisa, karena dia memiliki pilihan. Seperti saya tadi katakan bahwa dia bisa menerima ataupun menolak setiap
apa yang Tuhan ingin berikan kepada Sakius pada waktu itu. Tetapi pilihan Sakius yaitu adalah mau menerima. Nah, apa yang membuat Sakius menerima Tuhan Yesus di rumahnya? Yang pertama adalah hati Sakius itu bersukacita. Dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan bahwa lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, sesuatu hal yang luar biasa. Dalam bahasa yang lain di sana dikatakan bahwa Sakius cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Secara cepat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia akan dapatkan itu sesuatu hal yang luar biasa. Sukacita yang melimpah dalam kehidupannya. Tetapi terkadang kita sebagai orang percaya tidak mau melakukan hal yang sama seperti Sakius. Malah kita bersungut-sungut, malah kita beranggap bahwa terlalu lama Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Tetapi berbeda dengan Sakius, dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dia menerima Tuhan itu dengan luar biasa. Dia langsung cepat turun untuk mendapatkan Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa apa yang akan dia dapatkan dari Tuhan itu adalah sukacita surga yang luar biasa. Nah, mengapa Sakius itu bisa menerima Tuhan Yesus itu dengan sukacita? Yang pertama adalah Sakius menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia tahu apa yang dia lakukan itu sesuatu hal yang buat dia, ternyata saya ini adalah sama orang berdosa. Harus dipulihkan, harus ada orang yang bisa menyelamatkan dia. Dan itu yang sesuatu hal yang seharusnya kita sadari sebagai orang percaya, yaitu kita menyadari bahwa kita ini adalah sama-sama orang berdosa. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita sebagai orang berdosa untuk apa? Untuk dapat kita menerima janji Allah itu sendiri. Karena sukacita yang Tuhan berikan itu adalah sukacita yang luar biasa. Kalau kita mau menerima Tuhan secara luar biasa. Lalu hal yang kedua, mengapa Sakius bisa menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, yaitu adalah keingintahuan. Ingin tahu Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Kita tahu dalam cerita ini Sakius itu orangnya sangat pendek. Dia berlari dengan cepat mendahului orang-orang yang ada. Untuk apa? Untuk melihat Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dia naik pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Orangnya seperti apa? Apakah sama dengan cerita orang-orang pada zaman itu atau malah sebaliknya? Nah, itu membuat hal yang keingintahuan Sakius pada waktu itu, ingin tahu bahwa Tuhan itu seperti apa? Apakah memberikan dampak yang baik atau malah sebaliknya? Tetapi ternyata setelah Sakius melihat Tuhan Yesus, apa yang dia dapatkan? Sukacita. Hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama sebagai orang percaya, sebagai umat-umat pilihan Allah, mari kita sama-sama melakukan hal yang sama seperti yang Sakius lakukan. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengapa Sakius bisa menerima Tuhan Yesus? Karena Tuhan memanggil Sakius secara langsung. Kita tahu dalam pasal ini dikatakan bahwa Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita di posisi Sakius pada waktu itu, kita pasti akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memanggil kita. Bukan hanya berbicara tentang Tuhan memanggil kita sebagai hamba Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan memanggil kita karena apa? Karena kita orang berdosa. Karena kita orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Sakius pun menerima Tuhan Yesus dengan luar biasa. Nah, pilihannya adalah kita mau atau tidak, menerima atau menolak setiap panggilan Allah itu. Terkadang kita menganggap bahwa saya sudah mendengar apa yang Tuhan berikan kepada saya. Mari datang kepadaku. Bukan hanya datang kepada Tuhan pada waktu kita memiliki masalah, tetapi pada waktu kita berkelimpahan, kita lupa dengan Tuhan. Itu adalah jawaban kita menolak pada waktu kita berkelimpahan. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita menerima dengan ucapan syukur dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang kedua, apa yang membuat Sakius menerima Tuhan Yesus di rumahnya adalah karena Sakius tahu bahwa dia akan mendapatkan pengampunan. Dalam ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan bahwa tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hal yang luar biasa. Apa yang Sakyus miliki mau dia kembalikan untuk orang-orang yang sudah dia peras, yang sudah dia ambil. Seperti saya tadi katakan bahwa pekerjaan pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka mengambil tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada waktu itu. Nah, hal apa yang membuat Sakyus ingin mengembalikan apa yang sudah dia ambil untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Yaitu yang pertama Sakyus itu bertobat. Dia mengembalikan apa yang bukan menjadi miliknya. Dia mau merubah setiap kehidupannya untuk menerima Yesus di dalam dirinya. Dia mau bertobat, dia mau melakukan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain, kebahagiaan orang lain. Kalau dia pada waktu itu dia tidak bertobat, saya pastikan bahwa Sakyus tidak akan menerima keselamatan. Sakyus tidak akan menerima Yesus dengan sukacita seperti saya tadi katakan di poin yang pertama. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau melakukan apa yang seharusnya kita dapat lakukan, mari kita sama-sama kembali ke jalan yang benar ataupun bertobat. Nah, lalu yang berikutnya, hal yang membuat Sakyus ingin mengembalikan apa yang sudah dia ambil adalah dia melupakan harga dirinya. Dia melupakan saya ini adalah pekerja pemungut cukai. Dia lupakan hal itu. Untuk apa? Karena dia tahu kalau dia mengembalikan apa yang bukan menjadi miliknya, dia akan mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa kalau dia dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, sukacita itu akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau tidak melakukan hal ini. Memang kita berkata bahwa gampang kalau cuma hanya ngomong aja. Tapi mari kita sama-sama melakukannya. Memang proses demi proses yang kita alami tidak mungkin sama. Tetapi bagaimana kita menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah Sakyus ingin menjadi saksi dengan mulutnya sendiri bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya itu dia nikmati. Dan orang lain pun juga bisa menikmati hal yang sama. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kehidupannya. Dan Sakyus pun melakukan hal yang sama. Dia menjadi saksinya Allah. Dia menjadi tokoh yang luar biasa setelah Tuhan datang ke rumahnya dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mendapatkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita melakukan hal yang seperti Sakyus lakukan. Dan yang terakhir adalah apa yang membuat Sakyus bisa menerima Yesus dalam rumahnya. Yang ketiga adalah ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada Sakyus. Dalam ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita tahu bahwa ternyata Sakyus itu pun juga adalah keturunan dari Abraham. Dan keselamatan apa yang Sakyus dapatkan pada waktu itu adalah kebahagiaan, karena dia tahu bahwa kalau dia memberi dengan tulus, dia memberikan dengan sukacita, pastinya kebahagiaan yang ada dalam dirinya akan meliputi dia. Dan kalau dia menerima Tuhan sebagai juru selamat dia, kebahagiaan itu pun juga akan dia rasakan dan dia dapatkan. Dan keselamatan apa yang Sakyus dapatkan yang berikutnya adalah berkat untuk keluarga, untuk anak-anak. Di sana dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumah ini tuh bukan berbicara hanya untuk Sakyus saja, tetapi untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Dan itu hal yang luar biasa yang Sakyus bisa dapatkan. Dan yang berikutnya adalah Sakyus tidak menjadi anak yang hilang, tetapi Tuhan menemukan Sakyus dengan sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan sudah menemukan anak yang hilang. Untuk apa? Untuk kembali menjadi saksi. Untuk apa? Untuk kembali menjadi orang yang ini loh. Sakyus yang mungkin dulunya sebagai orang yang jahat ataupun orang yang mengambil yang bukan menjadi miliknya, tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi orang yang tidak hilang lagi, orang yang utuh,
Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan ada di tangan kita. Kita mau atau tidak, menerima atau tidak setiap apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini contoh yang sangat luar biasa yaitu Sakius. Dia mau menerima Tuhan Yesus karena apa? Karena kalau dia menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan Sakius pada waktu itu, dia akan menerima sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan yang berikutnya adalah dia mendapatkan pengampunan yang luar biasa. Dan yang berikutnya adalah ada janji keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama membangun kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita masih berada di bulan yang ketiga. Mari kita sama-sama merenungkan setiap anugerah yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama menerima Tuhan dalam kehidupan kita dan menyongsong setiap janji yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menerima mahkota yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap semangat. Saya yakin dan percaya firman ini bisa menjadi berkat untuk setiap kita semua. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang Puji Tuhan, kita tundukkan kepala berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya terang Roh Kudus menerangi dalam setiap hati kita dan dapat memahami setiap kebenaran firman untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami, dan banyak hal yang kami belum memahami dengan jelas. Kiranya Roh Kudus yang adalah guru, yang adalah penolong bagi kami, yang akan mendampingi dan bahkan memberikan penjelasan untuk setiap kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau bertambah-tambah
dalam hikmat, pengertian, dan pengurapan dari Tuhan turun atasnya. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Lawatan-Mu kepada mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan, yang dalam keadaan pemulihan oleh karena sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dengan tubuh yang sehat dapat melakukan aktivitas dan juga dapat memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, mereka yang sedang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar dari masalahnya. Mereka yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan ataupun dalam bentuk usaha, Tuhan kiranya buka jalan bagi mereka sehingga mereka dapat dengan sukacita untuk ya Tuhan mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam pengiringan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau cukupkan, dan kami semua senantiasa ada dalam kecukupan, baik jasmani dan juga rohani kami. Untuk bangsa dan negara kami tetap doakan kiranya pemulihan Tuhan untuk bangsa kami, juga untuk gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari Bapa, kedangkan tangan-Mu dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, dan kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.